dalam hidup memang kita akui, ada hal yang nyata dan goib. Namun sebagai manusia, tentu kita harus lebih berpikir. Karena faktanya, kepercayaan tentang hal gaib terkadang semuanya tidak nyata. Seperti sebuah kasus dari keluarga kecil yang ada di India ini, yang telah tertipu dengan sebuah ritual yang mereka jalani. Negara India juga mempunyai banyak kepercayaan, termasuk kepercayaan dalam sebuah ritual. Bahkan ritual yang berawal dari aliran yang sesat, seperti yang dilakukan oleh sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang, di mana kepala keluarga itu bernama Viforsutam Naidu, di mana dia merupakan seorang profesor kimia. Dia mempunyai istri bernama Padmaja, dan dia lulusan dari pasca sarjana bidang matematika, yang kemudian bekerja di sebuah lembaga pelatihan IT. Mereka berdua mempunyai 2 orang anak perempuan yang bernama Alekia dan Sri Dipya. Secara sepintas, keluarga mereka adalah keluarga yang berpendidikan. Namun tak ada yang tahu bahwa keluarga itu mempunyai sebuah kepercayaan yang sulit untuk dipercaya. Mereka begitu mudah mempercayai kata-kata yang berbau goib dan bahkan tidak masuk akal. Oleh sebab itu, anak mereka yang bernama Alekia didaftarkan ayahnya ke sebuah sekte yang ada di sebuah desa terpencil, di mana Alekia mempelajari ilmu gaib di sana. Dan dari situlah petaka itu pun dimulai. Itu terjadi ketika Alekia mengatakan kalau adiknya Sri Dipya telah diganggu oleh makhluk halus. Setelah Alekia memberitahu tentang hal itu, keluarga itu pun berencana melakukan sebuah ritual yang nampak konyol. Ritual itu berasal dari sebuah aliran yang mereka anut, di mana ritual itu mempunyai beberapa rangkaian, di mana puncak dari ritual itu adalah mereka harus membunuh kedua putri mereka. Karena mereka yakin kalau setelah ritual itu selesai, kedua putri mereka akan hidup kembali, tentunya dengan jiwa yang lebih suci dan bersih. 4 hari sebelum puncak ritual itu, mereka meliburkan seluruh asisten dari rumah itu. 24 Januari 2021, hari yang ditunggu pun tiba, yaitu hari di mana mereka harus mengeksekusi kedua putri mereka. Tentunya, eksekusi pertama dilakukan kepada putri mereka yang bernama Sri Dipya. Karena pada dasarnya, ritual ini bertujuan untuk membersihkan jiwa Sri Dipya yang diyakini telah diganggu oleh makhluk halus. Dan sebab itulah, ritual ini pun diadakan. Eksekusi pun dijalankan dengan cara yang tergolong sadis, di mana sebuah barbel dihantamkan ke kepala Sri Dipya dengan berkali-kali, yang membuatnya terluka dan kehabisan darah. Sri Dipya pun meninggal di tangan kedua orang tuanya. Setelah selesai, ritual eksekusi pun berlanjut kepada kakaknya, Alekia, di mana dia juga dieksekusi dengan cara yang sama, dan kemudian dia pun juga meninggal. Kedua eksekusi itu berjalan selama 4 jam lamanya, yang mana mereka harus menerima banyak pukulan. Setelah itu, Naidu dan istrinya masih begitu percaya akan janji ritual yang mereka lakukan, dengan harapan kedua anaknya akan kembali hidup dengan jiwa yang lebih suci dan bersih. Setelah menunggu cukup lama, keraguan pun mulai datang kepada Naidu. Dia mulai khawatir dan segera menelpon seorang temannya, dan dia pun mulai menceritakan tentang kejadian itu. Beberapa waktu kemudian, teman Naidu pun datang. Betapa terkejutnya dia melihat kedua putri Naidu yang tergeletak di lantai dengan bersimbah darah. Anak-anak itu dibalut dengan kain sari yang menutupinya. Teman Naidu yang melihat sebuah kejanggalan itu pun kemudian segera menelpon pihak kepolisian, yang membuat tim kepolisian pun datang ke rumah itu. Tentu saja pihak kepolisian juga terkejut melihat kejadian itu, terlebih ketika melihat Naidu dan istrinya yang masih melanjutkan ritual itu, di mana mereka nampak berdiri di dekat jasad 2 putri mereka sambil membaca mantra-mantra yang mereka percayai. Bahkan yang lebih konyolnya lagi, Naidu sempat mengusir para polisi itu
dan mengatakan kalau kedua putrinya akan hidup kembali. Namun tentu saja, para polisi tidak percaya begitu saja. Mereka tetap menangkap Naidu beserta istrinya. Kedua pasangan itu pun nampak marah karena mereka menganggap kalau kehadiran para polisi itu malah mengganggu ritual yang telah mereka lakukan. Yang tentunya mereka juga menganggap kalau kegagalan ritual itu disebabkan oleh pihak kepolisian. Fatmaja juga sempat mengatakan kalau beberapa iblis datang ke rumah mereka bersamaan dengan kedatangan pihak kepolisian. Itulah beberapa bualan yang dilontarkan oleh keluarga itu. Di sisi lain, polisi tetap menjalankan tugas mereka. Mereka juga menyita beberapa barang bukti seperti sebuah patung, barbel, dan beberapa peralatan ritual lainnya. Dari hasil penyelidikan lainnya, diketahui kalau isi perut dari kedua putrinya itu nampak kosong, yang artinya mereka tidak mengkonsumsi makanan apapun selama 4 hari lamanya, yang mana itu mungkin bagian dari ritual yang mereka jalani. Sementara di sisi lain, polisi kesulitan saat menginterogasi kedua orang tua itu karena mereka memperlihatkan jiwa dan mental yang tidak wajar, yang mungkin juga itu disebabkan karena jiwa mereka telah terguncang atas kejadian itu. Oleh sebab itu, mereka pun harus menjalani pemeriksaan kejiwaan. Hasilnya, diketahui bahwa salah satu dari mereka mengalami gangguan psikologis yang cukup parah. Dan karena selalu bersama, kemungkinan gangguan psikologis itu pun saling mempengaruhi dan menular. Setelah itu, para polisi pun menyelidiki lebih dalam tentang riwayat keluarga itu. Dan ditemukan fakta, di sebuah rumah sakit jiwa ada nama Fatmaja dan Alekia, yang mana mereka ternyata pernah menjalani perawatan di sana karena penyakit delusi yang telah mereka derita. Di mana delusi sendiri adalah sebuah penyakit yang membuat penderitanya tidak dapat membedakan antara imajinasi dan nyata. Dan delusi ini memang mudah menular jika satu sama lain saling bersama dalam waktu yang cukup lama. Begitu juga dengan keluarga ini, yang mana mereka harus selalu bersama di rumah karena saat itu sedang terjadi pandemi. Oleh sebab itu juga, delusi itu pun mulai menyebar kepada seluruh anggota keluarga itu. Atas seluruh kejadian itu, Naidu dan istrinya pun sempat menjalani perawatan dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Namun, vonis hukuman mereka belum diputuskan oleh pihak berwenang karena hakim masih mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk aspek dari kejiwaan mereka. Dan inilah kisah dari keluarga India yang percaya tentang ritual yang tidak nyata. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Dan dari kasus ini semoga ada pelajaran yang dapat kita ambil. Akhir kata, sampai jumpa.